ya di ibadah hari Minggu PLKPA, khususnya kelas apa Kak? AKAT. Iya, adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Sudah dong ya Kak, pasti. Pastinya sudah, betul sekali. Nah, yuk sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau apa dulu Kak Alda? Saat teduh Kak Nana. Betul sekali, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau saat teduh. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan Mars PA. Kita berdiri dan juga sikap yang baik, kita akan bernyanyi. Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu pada kami sehingga kami dapat beribadah hari ini. Tolonglah kami Bapak, sertai kami dalam ibadah ini awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik dan Kak Alda, Iya. tahu nggak pasangannya mentega itu biasanya apa ya? Roti Kak Nana. Betul, kalau celana? Baju. Iya, yuk kita sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti
Pembacaan firman hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami akan bersama-sama belajar untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Mampukan Tuhan untuk adik-adik layan agar kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Pembacaan firman kali ini akan dibacakan oleh teman kita, adik Naomi dan Ruth. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah,
Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi gerata, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat kemah itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dikasih Tuhan, kita tadi sudah mendengar cerita dari pembacaan yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 dengan tema itu menjadi alat bagi karya Allah. Adik-adik, ada peristiwa apakah dengan Samaria dalam bacaan kita hari ini? Kalau adik-adik lihat gambar, nah kalian bisa melihat di situ bahwa mereka sedang mengalami kelaparan. Mengapa orang Samaria atau Israel Utara mengalami kelaparan? Nah, mereka mengalami kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh para tentara Aram. Kepungan tentara Aram membuat jalur makanan dan semua bahan makanan tidak bisa masuk ke tempat orang Samaria, tidak bisa masuk ke dalam pintu kota. Nah, sementara itu ada 4 orang Samaria yang sakit kusta. Tahukah adik-adik orang yang sakit kusta itu seperti apa? Lihat tayangan yang ada bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang kotor dan menular. Pada saat itu orang kusta dianggap sebagai orang yang dikutuk Tuhan. Jadi orang kusta tidak boleh tinggal bersama di dalam kota. Karena apa? Tadi kotor dan menular. Kan lihat gambar tadi. Orang kusta itu seperti apa? Tangannya mungkin putih-putih gitu ya. Bahkan kalau sudah parah penyakitnya, maka jari jemari itu akan lepas. Nah,
mereka disingkirkan dan harus tinggal di luar kota, tinggal terasing di luar perkemahan. Karena itu keempat orang kusta itu tinggal di gerbang kota agar kaum keluarganya bisa memberi mereka makan. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang apa yang dilakukan empat orang kusta tersebut? Mereka berunding, adik-adik. Bagaimana caranya agar mereka bisa bertahan hidup? Nah, ada beberapa pilihan yang mereka buat saat itu. Yang pertama, masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan, akhirnya mati. Yang kedua, tetap di gerbang kota dan kelaparan, akhirnya juga mati. Atau menyeberang ke kemah tentara Aram. Nah, ketika mereka memilih menyeberang ke kemah tentara Aram, itu pun juga ada kemungkinan mereka bisa mati. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang ke kemah tentara Aram dengan dua kemungkinan tadi. Satu, mungkin mereka akan diberi makan oleh para tentara Aram itu, atau justru akan mati dibunuh oleh tentara Aram tersebut. Nah, empat orang kusta itu tidak tinggal diam. Mereka melangkah dan berjalan pergi. Keputusan ini mengandung sebuah pengharapan untuk selamat dari kelaparan. Meskipun keputusan ini mengandung risiko, ya. Jadi ketika mereka memutuskan ini, mereka juga bingung, ya. Tapi mereka punya satu pengharapan bahwa mereka harus selamat dari kelaparan tersebut. Nah, setelah mereka sampai di dalam kemah tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka bisa makan dan minum dan menjarak apapun, ya. Tetapi ketika mereka masuk di situ, tidak seperti yang dipikirkan. Ternyata adik-adik, tempat tersebut sepi. Tidak ada tentara Aram satupun. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah melakukan mujizatnya. Jadi tidak ada tentara Aram lagi. Nah, di ayat yang ke-9, ketika mereka sudah makan dan minum, di ayat 9 tertulis, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Nah, kenapa dikatakan hari kabar baik? Karena mereka yang semula tidak bisa makan dan minum, ternyata mereka mendapat mujizat dari Tuhan. Dia bisa masuk ke kemah orang-orang atau tentara Aram tadi tanpa melihat bahwa di situ ada orang Aram. Ya, mereka bisa memasuki tempat tersebut sebab Tuhan Allah sudah terlebih dahulu membuat mujizat buat mereka. Itulah pengharapan yang mereka miliki kepada Tuhan. Nah, ketika mereka mendapatkan hari baik itu, mereka tidak simpan itu untuk dirinya sendiri, ya. Mereka tidak simpan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak makan dan minum untuk dirinya sendiri. Mereka tidak egois. Nah, mereka mau sampaikan kabar itu dengan memberitahukan hal itu ke istana raja. Itu ada di ayat yang 9 yang terakhir, ya. Mereka memberitahukan hal itu ke istana raja. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di sana, mereka juga bisa menikmati apa yang mereka dapatkan dari kemah tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Maukah adik-adik berubah dan diubah
serta mau menjadi alat bagi karya Allah? Kalau 4 orang yang berpenyakit kusta yang disingkirkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin kalau sekarang penyakit COVID-19 ya, orang sampai takutnya bahkan kita pun beribadah juga dibatasi. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh 4 orang Samaria yang menderita sakit kusta. Mereka mau menyampaikan berita sukacita itu. Mereka bisa menikmati kehadiran Allah melalui mujizatnya. Dia mau menjadi alat bagi karya Allah. Seharusnya kita juga mau berubah dan mau diubah untuk menjadi alat bagi karya Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Percaya bahwa Tuhan kita hidup. Percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, kita harus taat akan firman-Nya. Bagaimana cara kita untuk taat akan firman-Nya? Yaitu dengan rajin membaca Alkitab dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa taat jika kita tidak pernah baca Alkitab? Ya, kakak yakin bahwa adik-adik yang ada di sini semua rajin untuk membaca firman Tuhan, ya, karena disitulah terdapat jawaban-jawaban Tuhan atas pergumulan kita. Yang ketiga, caranya adalah ada perubahan yang menuju kesuksesan. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan diri bukan hanya perubahan perilaku atau moral, tetapi perubahan yang mendasar, yaitu kita harus bisa serupa dengan Kristus. Ayat Roma dari Roma 12 ya, ayat yang kedua tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita telah merasakan pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, satu, kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bagikan kebaikan pertolongan Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan egois ya. Nah, kita mau berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, mau menjadi alat bagi karya Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kali ini ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu membuat kartu dengan tema Aku Suka Membagi. Jangan lupa tuliskan nama kalian dan kebaikan apa yang sudah pernah kalian lakukan. Jangan lupa ya, dihias juga kartunya. Buat yang terbaik. Dan pengumpulan aktivitas terakhir pada tanggal 28 April 2021 di grup kelas masing-masing dengan format nama sektor, kemudian info lebih lanjut kalian bisa hubungi Kak Diva yang di kelas AK dan untuk Kak Dumas yang di kelas AT. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Kak Novi. Kita akan meresponnya dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi.
saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini sudah boleh terlaksana. Tuhan, berkatilah adik-adik layan yang sudah boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan, agar mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada adik-adik layan kami. Tuhan, saat ini juga kami mohon ampun akan segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Terkhusus Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik layan yang akan menghadapi ujian akhir Tuhan, ujian sekolah, agar mereka boleh mempersiapkan diri mereka sehingga mereka boleh mengerjakan semua soal yang diberikan dengan benar dan tidak kurang suatu apapun. Terlebih Tuhan, mereka boleh mengerjakan dengan penuh kejujuran. Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, berkati juga adik-adik layan kami yang mempersiapkan diri untuk baik itu ulangan harian ataupun juga ulangan untuk kenaikan kelas mereka Bapa. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk para orang tua yang boleh mendampingi mereka saat ini Tuhan. Biarlah mereka juga Engkau berikan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh membimbing anak-anak terkasih menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dan Tuhan memberkati setiap langkah dan laku dari para orang tua kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mencari sekolah yang lebih tinggi Tuhan. Kami serahkan mereka semua juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan mereka berada, maka mereka tetap akan memuji dan memuliakan nama kebesaran-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, yang saat ini boleh Engkau izinkan untuk mengalami masa-masa sulit Tuhan. Virus COVID-19 belum berlalu, datang juga bencana-bencana alam Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo dan juga Wakil Presiden dan semua yang terkait dalam pemerintahan ini Tuhan. Terkhusus Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang boleh duduk dalam pemerintahan ini, agar mereka boleh Engkau berkati dalam memecahkan semua masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati juga para pendeta yang Engkau tempatkan di GPIB Tuhan, terkhusus di GPIB Bethesda di Sidoarjo. Kami menyerahkan para hamba Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau berkati dalam tugas dan pelayanan mereka, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan sedia yang memberikan jalan keluar. Demikian juga untuk para pengurus dan pelayan Pelkat PA, kami serahkan mereka juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang sudah boleh melayani hari ini Tuhan, Engkau boleh berkati mereka, baik di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, bahkan apapun yang mereka lakukan, kami serahkan semua dalam tangan kasih Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan dasar ayat persembahan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi Inilah Ungkapan Syukurku. berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Sebelum kita menutup ibadah, kita akan memuji Tuhan dari KC 213, dengar panggilan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai. Ingat, jika kalian sudah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan, jangan lupa bagikan kepada orang lain.
mau menjadi alat bagi karya Allah sesuai dengan tema kita hari ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Nah, karena kita sudah selesai beribadah, saat ini kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Novi atas firman Tuhan yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Noel dan Kak Jojo yang telah mengiringi kita di ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Valencia yang sudah memberikan kesaksian pujian pada minggu hari ini. Terima kasih kepada adik Gresela yang sudah membacakan Mazmur. Dan juga terima kasih kepada adik Naomi dan Ruth yang sudah membacakan firman Tuhan. Nah, jangan lupa Kak, kita harus terima kasih juga sama adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Dan juga ada pengumuman adik-adik, yaitu pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 28 April 2021 di WA grup kelas masing-masing dengan format pengumpulan nama _sektor. Info lebih lanjut hubungi Kak Diva di kelas AK dan juga Kak Dimas di kelas AT. Dan juga kakak berterima kasih kepada Kak Nana. Terima kasih juga Kak Alda. Terima kasih